A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepadanya atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita disampaikannya pada bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, di mana kita telah disampaikan pada titian hari yang ketiga. Semoga kita diberi kemampuan senantiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga Allah berikan ampunan untuk kita semua. Sholawat serta salam insya Allah senantiasa terlimpah tercurah untuk uswah teladan kita, habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Saudara-saudaraku, sahabat Salimah dan sahabat Ummah Foundation, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang keutamaan-keutamaan perempuan. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam Quran surat 36 ayat yang ke-36. Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha. Sesungguhnya Allah telah ciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Manusia pun diciptakan berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kondisi perempuan pada zaman sebelum datangnya Islam, perempuan hanya dijadikan sebagai komoditi seksual. Perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap penderita. Perempuan terbelenggu dengan segala aturan-aturan yang ternyata menghinakan kaum perempuan. Perempuan dianggap hanya sebagai pemuas nafsu syahwat mereka saja. Perempuan tidak memiliki hak waris, bahkan perempuan menjadi bagian yang diwariskan. Kemudian dengan datangnya Islam, bagaimana Islam kemudian memuliakan perempuan? Kemuliaan ternyata tidak terletak pada jenis kelamin, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat 49 ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, karena itulah kita sebagai perempuan berupayalah bersama-sama untuk menjadi perempuan-perempuan yang bertakwa, agar kemudian Allah berikan kemuliaan di sisinya. Dan kemuliaan ternyata tidak dari jenis kelamin, tidak dari kedudukan dan pangkat, ternyata Allah berikan kemuliaan itu dari ketakwaan kita. Dan alhamdulillah kita sampai pula pada bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka akan dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita mampu melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, melakukan saum pada bulan Ramadan, kemudian kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga mulialah kita di sisinya. Sahabat Salimah dan sahabat Ummah Foundation, ternyata keutamaan-keutamaan perempuan banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam agama Islam ini. Di antaranya dalam sebuah keterangan pernah disampaikan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku muliakan?" Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Ummuka, ibumu yang engkau harus muliakan." Summaman, siapa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Sekali lagi orang itu bertanya, "Summaman, ummuka." Tetap 3 kali disampaikan ibumu yang harus lebih engkau hormati. Ternyata laki-laki itu masih tetap penasaran. Setelah 3 kali ditanyakan jawaban yang sama, maka pada pertanyaan yang sama keempat kalinya dijawablah oleh Rasulullah, "Bapakmu." Nah, tentunya perempuan memiliki kemuliaan 3 kali, mendapatkan penghormatan yang lebih 3 kali dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan memiliki tugas yang tidak mungkin tugas itu didelegasikan kepada kaum laki-laki, yaitu tugasnya adalah mengandung, melahirkan, kemudian menyusui. Itulah diantaranya Islam memuliakan perempuan. Kemudian dalam keterangan lain, pernah dalam satu masa ketika Rasulullah sedang berada pada majelisnya yang mulia, datanglah seorang perempuan yang bernama Asma binti Yazid al-Ansori. Kemudian wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau diibaratkan bagi kami sebagai bapak kami, engkau pun diibaratkan sebagai ibu kami.
Engkau datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kemudian kami beriman kepada Engkau dan kami beriman kepada Allah Tuhanmu. Tetapi kaum laki-laki mendapat begitu banyak pahala. Mereka bisa berangkat keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mereka bisa mengantar orang meninggal ke pekuburan. Mereka pun bisa menjenguk orang yang sakit. Bahkan mereka bisa mendapatkan pahala yang besar, yaitu dengan jihad fi sabilillah. Sementara kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami di rumah mengurus anak-anak kami. Kami mengurus anak-anak mereka, anak-anak kaum laki-laki. Kami mengurusi makanan mereka, kami mengurusi cucian mereka. Wahai Rasulullah, dapatkah kami semua para perempuan ini mendapatkan pahala yang sama seperti kaum laki-laki? Itulah pertanyaan luar biasa yang disampaikan oleh Asma binti Yazid al-Ansari. Kalimat pembuka yang begitu indah yang menunjukkan bahwa Asma bukan perempuan yang sembarangan. Rasulullah ternyata kaget mendengar pertanyaan dari Asma binti Yazid al-Ansari. Kemudian berpaling kepada para sahabat, wahai sahabat, pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang hebat yang lebih baik daripada yang disampaikan tadi? Kemudian para sahabat menjawab, belum pernah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada Asma, wahai Asma, simaklah dengan baik. Kemudian nanti engkau sampaikan kepada teman-temanmu, kepada perempuan-perempuan yang mengutus engkau ke sini. Rasul kemudian bersabda, wahai Asma, sesungguhnya jika kalian para perempuan berbakti mengurusi tugas-tugas kalian, kemudian kalian menyenangkan dan membahagiakan suami-suami kalian, maka kalian mendapatkan pahala seperti laki-laki yang berangkat untuk berjihad. Masya Allah, ternyata perempuan mendapatkan pahala jihad tanpa harus keluar untuk berjihad. Mungkin ini bisa menjadi semangat bagi para kaum ibu ketika di rumah kita tumpukan-tumpukan pakaian yang kemudian membukit, maka semangat jihadlah untuk menyelesaikannya, karena Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada perempuan yang mengurusi rumahnya dan yang juga membahagiakan para suami-suaminya. Kemudian sahabat-sahabat Salimah dan sahabat Ummah Foundation dalam keterangan lain pun pernah disampaikan bahwa perempuan dunia ini adalah sebuah perhiasan. Ad-dunya mata'. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan al-khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan-perempuan yang salihah. Karena itu marilah kita semua berproses belajar untuk menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Begitu juga kepada bapak-bapak, kepada para suami, maka fasilitasilah, ajarilah istri-istri dan putri-putri kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Ketika kita tidak mampu untuk mendidiknya menjadi perempuan yang salihah, maka antarkanlah dia ke majelis-majelis taklim, antarkanlah dia ke komunitas-komunitas yang mampu memolesnya menjadi perempuan-perempuan yang salihah. Sahabat Salimah dan sahabat Ummah Foundation, dalam kesempatan ini pun saya hendak menyampaikan bahwa ternyata ibu-ibu yang memiliki kegalauan maka akan menjadikan rumah tangga dan keluarganya kacau. Tetapi ibu-ibu yang tidak galau maka insya Allah akan menjadikan rumahnya kemilau. Begitupun ibu-ibu yang memiliki ketenangan maka akan menjadikan anggota keluarganya menjadi senang. Dan ibu-ibu yang tidak memiliki ketenangan maka akan menjadikan seluruh keluarganya penuh dengan ketegangan. Kemudian dalam kesempatan ini pun saya ingin sampaikan bahwa ternyata ada satu keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan yang dia melakukan sholat 5 waktu, kemudian dia pun melakukan saum Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya, maka Allah mempersilahkan kepadanya untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Maka pintu surga, pintu sedekah akan memanggilnya. Kemudian pintu saum, babu royan pun akan memanggilnya. Karena apa? 4 syarat tadi. Tentu ini tidak diberikan kepada semua perempuan. SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya 4, melakukan sholat 5 waktu, melakukan
puasa pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita pun sedang melaksanakannya. Sholat 5 waktu pun insya Allah kita sudah melaksanakannya, dan menjaga kehormatan itu pun senantiasa kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah taat kepada suaminya. Tentu bagi sebagian perempuan akan berpikir, bagaimana ini ketika suaminya tidak menjadi penyejuk mata, penenteram jiwa, ketika Allah mengujinya dengan suami yang kurang berkenan di hatinya. Maka ternyata dalam hadis ini tidak disebutkan taat kepada suami yang baik, tidak. Tetapi kondisi suami seperti apapun, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka ketaatan adalah harga total. Jika 4 syarat tadi kita penuhi, maka insya Allah pintu-pintu surga akan menyeru kepada kita, memanggil kepada kita untuk memasukinya. Kemudian taat kepada suami yang tadi diuji oleh Allah dengan suami yang belum menyenangkan hatinya, maka kita lihat Al-Quran telah menjelaskan begitu gamblang bagaimana kemudian istri Fir'aun, Asiyah, yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk dibuatkan surga, dibuatkan rumah di surga. Ternyata bersuamikan Fir'aun yang kita telah ketahui bagaimana kekafirannya, bagaimana kemaksiatannya, bagaimana kezalimannya. Tetapi ketaatan diberikan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, suami-suami kita mungkin masih berislam, masih bersahadah, tidak seperti Fir'aun. Tetapi ketaatan kita semestinya melebihi ketaatan Asiyah yang telah dijanjikan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan agar kita mampu menjadi wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang didamba oleh surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.